Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Roro Dewi Skarwangi with student number A320230015. I'm here. I want to present the English Materials Development course and I will explain the materials about principle of materials development. Materials development adalah segala bentuk upaya untuk menciptakan, memilih, menyusun, mengadaptasi, dan mengevaluasi materi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Tujuan dari pengembangan materi ini bukan sekedar memberikan info atau latihan kepada siswa, tetapi membantu siswa membangun kemampuan bahasa secara komunikatif, menciptakan proses belajar yang aktif dan berpusat pada siswa, dan memastikan materi relevan dengan kehidupan dan minat siswa. Dengan kata lain, materi bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk mendukung proses belajar yang efektif. Key Principles of Materials Development. Brian Tomlinson mengusulkan beberapa prinsip penting antara lain, first is adequate exposure, yaitu contohnya siswa perlu terpapar bahasa dalam berbagai bentuk seperti teks, percakapan, video, atau kegiatan interaktif lainnya. Semakin sering dan beragam eksplornya, semakin besar peluang akuisisi bahasa pada siswa tersebut. Yang kedua yaitu use of real language, yaitu materi harus mendorong siswa berbicara, menulis, dan berpikir menggunakan bahasa target. Contohnya diskusi, presentasi, atau proyek kelompok. Yang ketiga yaitu emotional engagement, yaitu siswa lebih mudah belajar jika mereka merasa terhubung secara emosional, dan cerita humor atau topik pribadi dapat meningkatkan kedekatan ini. Yang keempat yaitu input acceptability, yaitu bahasa yang digunakan tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit bagi siswa. Lalu gunakan visual konteks dan penjelasan tambahan agar siswa bisa memahami dengan baik. Slide yang keempat yaitu types of materials. Terdapat 3 jenis utama materi ajar, yaitu first is authentic materials, yaitu diambil dari dunia nyata, contohnya berita, film, lagu, iklan, dan lain-lain, dan meningkatkan pemahaman konteks dan budaya. Yang kedua yaitu adapted materials, yaitu materi otentik yang disesuaikan agar sesuai dengan level siswa, misalnya artikel yang disederhanakan atau dialog yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu homemade materials, itu didesain khusus untuk tujuan pembelajaran, contohnya buku teks, worksheet, soal latihan grammar, dan lain-lain. Ini lebih terkontrol dan sistematis. Slide yang kelima yaitu approaches to materials development. Ada 4 pendekatan utama dalam menyusun materi, yaitu first is top down, mulai dari pemahaman umum, baru masuk ke detail bahasa. Ini cocok untuk siswa yang belajar melalui konteks. Yang kedua yaitu bottom up, atau belajar dari bagian kecil dulu, seperti kata dan frasa. Digunakan untuk fokus pada struktur dan akurasi. Dan yang ketiga yaitu task-based learning, belajar bahasa sambil menyelesaikan tugas nyata, seperti membuat brosur atau melakukan wawancara. Bahasa ini muncul secara alami saat kita mengerjakan tugas. And the last is communicative approach, itu fokus pada makna dan komunikasi nyata, bukan hanya pada aturan, misalnya bermain peran, diskusi, dan permainan bahasa lainnya. Slide 6 yaitu evaluation and adaptation of materials. Materials are necessary, like apakah materi sesuai dengan latar belakang budaya siswanya, atau apakah topiknya relevan dengan minat dan kebutuhan mereka, atau apakah sudah mencakup semua keterampilan berbahasa, listening, writing, speaking, reading, or apakah materi memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan
merefleksikan apa yang mereka pelajari. And the next slide is teacher's role in materials development. Guru memiliki peran strategis dalam pengembangan materi ajar. Contohnya sebagai pemilih, yaitu menentukan materi mana yang sesuai untuk digunakan di kelas, atau sebagai pengembang, yaitu membuat atau menyesuaikan materi berdasarkan kondisi di kelas masing-masing, atau sebagai evaluator, menilai apakah materi berhasil mencapai tujuan pembelajaran, atau sebagai mediator, menjembatani materi dengan pengalaman dan realitas siswa, serta membantu siswa memahami dan menggunakan materi dengan optimal. And the last slide is characteristic of good materials. Karakteristik materi yang baik antara lain yaitu pertama, menarik, memiliki tampilan visual dan isi yang membuat siswa tertarik. Yang kedua yaitu menantang tapi realistis, memberi tantangan sesuai kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu mendorong keterampilan aktif, membantu siswa berbicara, menulis, berpikir, dan berdiskusi. Yang keempat, memberi ruang refleksi. Siswa bisa mengevaluasi pemahaman dan kemajuan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, the last is contextual and bermakna, hubungan dengan dunia nyata dan kehidupan siswa masing-masing. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.